Bapa di surga, kiranya hadirat Tuhan melalui Roh Kudus boleh menjadi bagian kami ketika kami mendengarkan pekabaran firman Tuhan, agar itu boleh menguatkan kami di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Berkati hamba-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menjadi wakil Tuhan di dalam menyampaikan pekabaran pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya adalah suatu hal yang boleh jadi tidak mengenakan dalam kehidupan kita sebagai umat Advent. Advent menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena ada beberapa orang yang sekarang sudah meninggal, udah puluhan tahun mereka memproklamirkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Udah 50 tahun lalu, 60 tahun lalu, 70 tahun lalu. Dan mereka sudah meninggal. Dan kita yang adalah umat Advent yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali sekarang juga menggemahkan hal yang sama. Yesus segera datang. Yesus tidak lama lagi datang. Apakah hal ini dapat memudarkan iman kita yang menanti kedatangan Yesus itu? Tentu tidak sama sekali. Saudara, kalau saudara perhatikan kehidupan kita masing-masing, kita harus menganggap bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sama dengan kita menunggu kematian kita. Kalau kita memperhatikan hal ini dan itu menjadi prinsip bagi kita, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sama dengan kematian kita yang sewaktu-waktu terjadi, maka saudara dan saya akan tetap memiliki iman yang berkobar-kobar sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang tua kita yang dulu, puluhan tahun lalu, yang kemungkinan besar mereka sudah tidak ada lagi. Nah, iman seperti inilah yang harus menjadi bagian kita. Bukan karena kita melihat lihat waktu yang lalu, kok kelihatannya dari dulu sampai sekarang nggak datang-datang juga Tuhan. Ya, bukan menjadi iman kita. Ya. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu memang sewaktu-waktu. Ya, sewaktu-waktu. Tadi saya ambil ayat tema di dalam Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ada dua hal yang dimaksud di dalam ayat ini. Kematian kita dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam konteks Matius pasal 25. Dan ini harus kita mengerti. Kalau kita mengerti, maka kita akan tetap setia kepada Kristus sampai akhir hayat kita. Walaupun mungkin kita tidak melihat waktu kita masih hidup kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi jangan lupa, janji Tuhan itu pasti. Dalam tulisan Roh Nubuat ini menguatkan saya dan juga menguatkan saudara, bahwa saudara dan saya yang terlibat di dalam pekabaran 3 malaikat, baik yang awal-awalnya tahun 1840-an dan juga sekarang ini, saudara yang memproklamirkan pekabaran 3 malaikat. Ketika saudara meninggal tidak sempat melihat kedatangan Yesus yang kedua kali, janji Tuhan itu pasti. Sesaat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat 7 malapetaka, ya, malapetaka yang ke-6 menuju ke-7, saudara akan dibangkitkan. Ini janji Tuhan. Setiap orang yang ikut ambil bagian dalam pekabaran 3 malaikat, ya, dari sejak awal dan sampai sekarang ini, ketika mereka diizinkan Tuhan untuk beristirahat di dalam kematian, maka janji Tuhan itu pasti. Saudara yang dikatakan Advent, menanti kedatangan Tuhan, saudara benar-benar akan melihat. Jadi sesaat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat 7 malapetaka dicurahkan, ya, 7 kutuk, ya, kutuk yang ke-7 menjelang kutuk yang ke-7, maka saudara akan dibangkitkan secara khusus, ya.
Itu yang dikatakan tulisan Roh Nubuat. Dan ini menjadi suatu kebahagiaan. Artinya apa? Saudara yang merupakan anggota gereja masih Advent, hari ke-7, yang dikatakan gereja di mana umat-umatnya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Benar-benar saudara akan melihat itu. Tetapi puji Tuhan juga, Roh Nubuat juga katakan, marilah kita berjuang habis-habisan, agar kita boleh menjadi salah satu dari kelompok 144.000. Apa artinya? Ya, marilah kita berjuang supaya kita masuk di dalam kelompok ini, karena kelompok ini tidak akan mengalami kematian fisik sampai Yesus datang kedua kali. Mereka akan melihat secara langsung Yesus datang kedua kali. Saudara berjuang untuk itu. Dan saya secara pribadi setelah mempelajari firman Tuhan, nubuatan yang ada, dan memperhatikan fakta-fakta yang ada di dunia ini, saya yakin zaman kita lah Yesus akan datang kedua kali. Saudara dan saya akan melihat Yesus datang kedua kali. Amin, saudara. Ya, zaman kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 25, saudara. Ya. Di dalam Matius 24 sebagian dan 25, Yesus memberikan beberapa nasihat dan perumpamaan yang semuanya berhubungan dengan kerajaan surga, berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu perlu saudara dan saya perhatikan. Karena apa? Masing-masing pelajaran yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ini boleh kita aplikasikan, kita pelajari, dan itu berguna bagi pribadi kita. Karena ada orang-orang tertentu, dia tidak bisa mencerna perumpamaan A, tapi Tuhan kasih perumpamaan yang B, boleh dicerna. Kalau tidak bisa lagi, perumpamaan C. Sehingga kita semua akan mengerti kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti. Dan kita bisa mengerti bagaimana caranya kita mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat ini kita coba melihat di dalam Matius pasal 25 yang menceritakan tentang kerajaan surga itu seumpama 10 gadis. Gadis bodoh yang setengah, yang 5, dan gadis yang bijaksana 5. Nah, sebelum saya masuk di sini, saudara perlu tahu juga ya, bahwa dalam tulisan Roh Nubuat kalau saudara mempelajarinya, ya, kalau saudara mempelajarinya, bahwa potensi kedatangan Yesus yang kedua kali bisa terjadi pada zaman Nyonya White. Pada zaman Sister White, dia mengkonfirmasi, ya, saudara bisa baca dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, dan juga beberapa tulisan yang lain, dikatakan bahwa bisa 2 atau 3 kali potensi kedatangan Yesus yang kedua kali itu terjadi pada zamannya Nyonya White. Dan inilah yang membuat penundaan kedatangan Yesus yang kedua kali, ketika umat-umat Tuhan pada saat itu belum bersedia, belum siap. Ya. Kalau kita bicara tentang permulaan pekabaran Advent, ya, kita lihat terjadi kekecewaan, ya, kekecewaan yang luar biasa dari 50.000 orang anggota gereja, ya, yang sudah masuk di dalam kelompok yang dibilang Advent Movement, ya. Ketika mereka menunggu sesuai dengan nubuatan 2.300 kali petang dan pagi, di mana perkiraan mereka pada awalnya 1843, terlambat 1 tahun 1844, tetapi 22 Oktober 1844 ternyata apa yang mereka perkirakan nubuatan tentang kedatangan Yesus menurut mereka pada saat itu ternyata tidak terjadi. Ini yang menyebabkan kekecewaan. Yang pertama, ya, bukan berarti bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu gagal, bukan. Tetapi mereka salah menafsirkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ternyata yang terjadi adalah apa? Bait suci di sorga itu dibersihkan. Dalam artian apa? Penghakiman di sorga dimulai 22 Oktober 1844 ketika Yesus, ya, dia tahun 31 naik ke surga, dia berada di bilik yang suci. Setelah itu tahun 1844 20 Oktober
Yesus berpindah dari bilik suci ke maha suci, mengadakan penghakiman. Tetapi pada saat itu mereka salah tafsirkan. Mereka pikir Yesus akan datang kedua kali. 22 Oktober 1844. Terjadi kekecewaan. Saudara perhatikan, 50.000 umat Tuhan pada saat itu tiba-tiba apa? Kecewa, bubar semua. Tinggal 50 orang. Salah satunya Ellen Gold Harmon yang belum menikah, dan setelah menikah dengan James White, namanya terkenal dengan Ellen Gold White. Nyonya White berdoa, berkumpul dengan 50 orang yang lain setelah kekecewaan itu terjadi. Karena ternyata 22 Oktober 1844 Yesus tidak datang. Ada apa ini? Jadi berdoa, bertelut, dan Roh Kudus datang pada Nyonya White dan diberikan apa? Penerangan. Sesungguhnya bukan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali pada saat itu, tetapi berpindahnya Yesus di dalam pelayanan sebagai imam besar dari bilik suci di surga ke bilik yang maha suci, mengantarai kita, saudara dan saya, sekaligus terjadinya penghakiman, ya, pra-advent, pemeriksaan bagi seluruh umat-umat Tuhan dari sejak Adam yang meninggal sampai yang masih hidup, khusus di dalam umat-umat Tuhan, dan seterusnya. Itu peristiwa yang kita perhatikan. Setelah saat itu, saudara, paling kurang ada 2 kali juga, kalau saudara mempelajari lebih dalam lagi, bahwa potensi kedatangan Yesus yang kedua kali itu bisa terjadi zamannya Nyonya White, ya, dengan tahapan-tahapan yang ada. Dan ada apa? Ada keterlambatan. Dan itu saudara baca dalam Matius pasal 25. Ya. Kalau saudara perhatikan, ya, terjadi keterlambatan dari mempelai pria pada saat itu di dalam perumpamaan ini. Dan itu ditujukan pada zamannya Nyonya White. Itu harus kita tahu. Terjadi keterlambatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mempelai itu terlambat datang. Oleh karena apa? Sekali lagi, kalau saudara belajar dalam peristiwa akhir zaman, ya, dan juga buku-buku yang lain, tapi dikompilasi di dalam peristiwa akhir zaman, maka dikatakan salah satu penyebab mengapa Yesus belum datang pada saat itu, umat Tuhan, the Seventh Day Adventist, mereka belum siap. Tidak ada pertobatan, tidak mau mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa mereka semua harus bertobat dulu, karena segera Yesus akan datang. Dan jumlah umat Tuhan pada saat itu memang belum genap. Itu yang dikatakan firman Tuhan, belum genap. Nah, kalau saudara perhatikan, ada 2 kelompok umat Tuhan. Satu yang dikatakan gadis bodoh, satu gadis bijaksana. Perumpamaan ini dalam tulisan Roh Nubuat ini menggambarkan umat Tuhan yang hidup di zaman akhir. Itulah Laodikia, itulah the Seventh Day Adventist. Saudara, kita berbangga karena ternyata nubuatan dalam Matius pasal 25 ditujukan untuk kita, untuk umat Tuhan yang benar-benar menjalankan kehidupan yang sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan, untuk saudara dan saya. Tetapi sekarang ini, saudara itu mau masuk di mana? Gadis bodoh apa gadis bijaksana? Itu yang saudara harus perhatikan bagi masing-masing kita. Ya. Sekarang kita melihat mengapa sampai kedatangan Yesus atau mempelai ini terlambat datang. Karena apa? Karena beberapa peristiwa yang sudah terjadi pada zaman Nyonya White. Saudara perlu banyak baca di situ supaya saudara lihat. Salah satunya peristiwa 1888. Tahun 1888, ketika 2 pendeta muda, ya, memberikan pelajaran, pekabaran agar umat Tuhan pada saat itu bertobat, karena tidak lama lagi ternyata Yesus akan datang pada saat itu. Ya, 2 orang muda yang ada di General Conference yang memberikan pelajaran, di mana umat Tuhan pada saat itu baru 3.500-an orang.
seluruh dunia dan khususnya di Amerika Serikat. Nah, dua orang muda ini dianggap enteng karena pelajaran yang dia berikan, righteousness by faith, ya, pembenaran oleh iman, kebenaran oleh iman. Dia sampaikan di mana hanya Kristus saja yang harus ditinggikan, tidak ada yang lain. Ya. Yesus yang akan membuat semua orang yang memiliki kebenaran itu, yang sebenarnya adalah kain lara yang tidak layak, lalu Tuhan tutupkan sehingga jadi layak. Dan itu yang akan menyelamatkan. Dan ini tidak didengarkan oleh umat-umat Tuhan pada saat itu. Bahkan dua pendeta muda ini dianggap enteng, sehingga pekabarannya tidak didengarkan, tidak terjadi pertobatan. Padahal mereka Advent, menunggu kedatangan Yesus. Yesus sudah mau datang, tapi mereka tidak mau bersedia untuk itu. Itu terjadi pada zamannya Nyonya White. Sampai 2 kali paling kurang, ya. Itu terjadi. Lalu Nyonya White dalam suatu waktu dia diberikan oleh Tuhan penglihatan, vision. Dan ketika Nyonya White mendapatkan penglihatan, Tuhan berbicara kepada dia. Dan Tuhan katakan bahwa kedua pendeta muda itu benar pekabarannya. Bahkan ketua GC yang ada pada saat itu tidak mau dengar. Pimpinan-pimpinan tidak mau dengar pekabaran itu. Padahal sementara apa yang terjadi pada saat itu adalah mereka belum bertobat. Mereka cuma mau mengandalkan diri dan mengejar jabatan dan mengejar hal-hal duniawi dalam tanda kutip yang mereka kejar. Di mana Yesus segera datang. Tidak akan lama lagi. Sebelum 1900 itu dia akan datang. 1888. Jadi ini kita lihat, ya, mengapa sampai terjadi penundaan? Karena umat-umat Tuhan belum sedia bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan masih menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan hal-hal dunia pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, gadis bodoh. Gadis bodoh ini adalah kelompok mereka yang dikatakan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bergabung menjadi umat-umat Tuhan. Tetapi yang membedakan gadis bodoh dengan gadis bijaksana adalah dalam hal minyak. Ya. Gadis bodoh punya pelita. Pelita adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak punya minyak. Cuma sedikit dikatakan, ya, punya minyak. Gadis bijaksana, mereka punya minyak, full minyaknya. Gadis bodoh, minyaknya sedikit sekali, udah mau mati. Dan kalau kita perhatikan, ya, di dalam perumpamaan yang Yesus berikan, perumpamaan yang Yesus berikan ini adalah peristiwa yang pernah terjadi juga di sana, ya, di Timur Tengah di sana. Jadi Yesus mengambil perumpamaan dengan peristiwa yang ada pada saat itu, yang sudah pernah terjadi, yang menggambarkan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak punya minyak gadis yang bodoh. Padahal gadis bijaksana, gadis bodoh, kalau kita perhatikan, mereka semua sama-sama tertidur. Tertidur dengan apa? Dengan keadaan dunia, dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Itu tertidur namanya, ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari, kita sementara tertidur juga. Walaupun yang akan membedakan gadis bijaksana dan bodoh adalah minyak. Dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan ada 2 yang melambangkan minyak. Minyak itu adalah Roh Kudus, dan minyak itu adalah karakter yang tidak bisa dipindahkan. Jadi kalau dikatakan di sini 5 anak darah atau 5 anak gadis yang bodoh, mereka mau pinjam minyak dari yang bijaksana, itu nggak bisa memang. Karena karakter itu tidak bisa dipindahkan. Masing-masing kita itu ada karakternya. Itulah yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Minyak, karakter, Roh Kudus. Dan kapan mereka terbangun semuanya?
Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-6, inilah yang akan membuat kedua kelompok ini terbangun. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Lalu ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ada satu peristiwa yang akan membangunkan kedua kelompok umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Baik dia gadis yang bodoh ataupun gadis bijaksana, sama-sama tertidur, tetapi yang membangunkan mereka adalah waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Suara orang berseru. Pekabaran yang nyaring. Yohanes Pembaptis, Elia modern. Mempelai datang, songsonglah dia. Inilah yang akan membangunkan kedua kelompok. Saudara dan saya sebagai umat Advent, pada tengah malam, kalau saudara secara detail mempelajari peristiwa apakah yang terjadi itu, yang akan membangunkan, tetapi membangunkan juga tidak akan merubah karakter lagi. Tidak akan merubah karakter itu. Kalau saudara perhatikan, itulah pekabaran 3 malaikat yang menyatakan apa? Undang-undang hari Minggu disahkan di Amerika Serikat. Ketika undang-undang atau hukum hari Minggu disahkan di Amerika Serikat, maka kedua kelompok umat Tuhan ini, gadis bodoh dan gadis bijaksana, akan terbangun. Inilah yang akan membangunkan. Tetapi itu tidak akan merubah karakter. Sekali lagi, tidak akan merubah karakter. Kalau dia ada minyak, dia tetap memiliki minyak. Kalau tidak ada minyak, dia tidak akan ada minyak. Walaupun dia mencari sana kemari. Dalam tulisan nubuat dikatakan, pada saat final crisis, pada saat final test, pada saat undang-undang hari Minggu disahkan, pada saat itulah penentu bagi umat-umat Tuhan, the Seventh Day Adventist yang ada di dalam kebenaran ini. Siapa lalang, siapa gandum sebenarnya, ditentukan pada saat itu. Siapa yang akan dimeteraikan, siapa yang tidak pada saat itu. Jadi omong kosong kalau ada yang mengatakan nanti kalau sudah Sunday Law, saya akan bertobat, saya akan tetap berada di dalam pihak yang benar, saya akan berhari Sabat, hari ke-7 yang disucikan. Kalau sekarang saya masih apa? Suam-suam kuku. Nanti pada saat Sunday Law disahkan di Amerika Serikat, saya akan bertobat, saya akan menguduskan hari Sabat dengan sebenarnya. Omong kosong. Karena itu adalah final test, ujian terakhir yang akan memutuskan kita. Apakah kita adalah gadis bodoh atau gadis bijaksana? Apakah kita gandum atau lalang? Apakah kita akan dimeteraikan melalui meterai Allah atau akan menerima tanda binatang pada saat itu? Itulah tengah malam yang berseru, songsonglah dia, mempelai datang. Ketika undang-undang hari Minggu disahkan di Amerika Serikat. Saudara-saudara sekalian, saya mau memberitahu bahwa peristiwa pengesahan undang-undang hari Minggu sudah sangat dekat. Saudara kalau belajar firman Tuhan, belajar nubuatan, lalu melihat fakta sejarah yang ada, yang sudah lewat-lewat dalam 3 tahun lebih saat ini, saudara tahu sebagaimana patung Nebukadnezar yang dibangun tidak langsung jadi. Mulai dari kakinya, dari pahanya naik, bagian perut, leher sampai kepala. Begitulah undang-undang hari Minggu itu akan dibuat tahapan demi tahapan. Kembali ke Daniel. Raja Nebukadnezar memerintahkan apa? Orang-orang pintar untuk membangun ini. Dan dibangun di lembah Dura, Babel. Wilayah Babel, lembah Dura. Itu tempatnya luas sekali.
Dan tingginya itu 60 hasta. Lebarnya 6 hasta. Kalau dimeterkan itu 27 meter. Bukan kecil, besar, tinggi. Lalu di dataran yang apa? Yang luas, di mana 5 meter, 10 meter saja didirikan, orang bisa melihat. Dan itu tidak langsung muncul begitu saja. Begitulah undang-undang hari Minggu itu. Dalam 3 tahun lebih saat ini, pembangunan Sandelo, undang-undang hari Minggu sementara diproses. Dan itu sudah sampai leher kalau dia patung Babel. Udah sampai leher. Kepala selesai. Itu yang terjadi. Kita lihat di bidang ekonomi, keuangan dunia, kesehatan, agama, politik, pertahanan, keamanan. 9 sampai 10 bidang yang ada di dunia ini berdasarkan komentar Roh Nubuat. Ketika itu berjalan bersama-sama dan sudah selesai, satu persatu selesai, maka ketok palu pengesahan undang-undang hari Minggu itu akan disahkan di Amerika Serikat. Dan firman Tuhan mengatakan, ya, dikatakan di sini, waktu tengah malam lah terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Begitu juga ternyata apa? Undang-undang atau hukum hari Minggu yang akan dipaksakan mulai di Amerika Serikat untuk dilaksanakan. Yang tidak melaksanakan akan dihukum, didenda, dan pada akhirnya bisa dibunuh. Wahyu pasal 13. Kena undang-undang jual beli. Tidak bisa jual dan beli. Ini undang-undangnya, ya. Yang tidak menerima tanda binatang. Waktu tengah malam lah undang-undang hari Minggu itu akan disahkan. Jadi kalau di Amerika Serikat, Kongres Amerika Serikat, mereka akan apa? Membuat undang-undang ini darurat. Dan pada awal-awal tahun 2023, undang-undang ini sementara apa? Bulan Maret sampai bulan Mei. Itu undang-undang itu sudah apa? Berjalan dari Mahkamah Agama, Kongres atau DPR-nya Amerika Serikat sementara bahas pada saat itu. Karena ada satu kasus seseorang yang bekerja, dia mau berbakti pada hari Minggu. Menurut mereka hari Minggu itu hari Sabat, hari kudus. Nggak boleh dilarang seseorang untuk apa? Beribadah. Tetapi orang ini dia bekerja, dipaksakan bekerja pada hari Minggu. Pada waktu dia mau berkhotbah, dia seorang evangelis juga mau berkhotbah, tapi dilarang oleh perusahaan. Dan dari kasus ini dibawa ke Mahkamah Agama, Supreme Court, dan dibahas, dan dia menang. Dan itu akan diundang-undangkan. Itu bulan Maret sampai bulan Mei 2023. Jadi undang-undang ini sudah sampai leher. Pembangunannya sebagaimana kita bandingkan dengan patung Nebukadnezar yang dibangun. Tinggal kepala. Dan mungkin sementara proses. Saudara sekalian, setelah undang-undang hari Minggu ini, pada tengah malam Kongres Amerika Serikat dikatakan merekalah yang akan memutuskan undang-undang hari Minggu itu untuk dilaksanakan oleh warga Amerika Serikat awalnya, lalu nanti diundang-undangkan ke seluruh dunia. Dan kita merasa yakin 100% bahkan 1000% karena tulisan Roh Nubuat menyatakan bahwa pada akhirnya seluruh dunia, setiap orang harus mengambil keputusan mengikuti tanda binatang hari Minggu sebagai penyembahan atau meterai Allah hari Sabat hari ke-7. Harus di dunia ini. Tidak peduli agama apapun, harus memilih. Dan setelah undang-undang hari Minggu ini bagi the Seventh Day Adventist tidak akan ada perubahan karena karakter itu tidak akan berubah. Ini masalahnya. Jadi banyak umat Tuhan sekarang salah kaprah, berpikir bahwa nantilah kalau undang-undang hari Minggu sudah disahkan, ya kami akan tetap di sana. Ketika diketok palunya undang-undang hari Minggu disahkan oleh Kongres Amerika Serikat, pada saat itu sudah menjadi penentu. Roh Nubuat katakan patung binatang itu dibentuk sebelum pintu kasihan ditutup, dan itu menjadi penentu keselamatan umat The Seventh Day Adventist.
nasib kekal ditentukan di sana. Artinya apa? Ada perubahan? Kita bisa bertobat lagi? Nggak ada. Oleh karena itu perumpamaan yang Yesus buat ini khusus the Seventh Day Adventist. Matius pasal 25. Ya. Karena dikatakan waktu tengah malam setelah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu bangun yang bodoh dan bijaksana. Tetapi kedua gadis kelompok ini, ya, kedua gadis yang bijaksana dan bodoh ini, mereka tidak merubah karakter mereka. Kalau tidak ada minyak, tidak ada karakter Kristus, ya tetap begitu terus. Sampai akhirnya ya, mereka itu ditinggalkan. Saudara, perhatikan ya. Akan tetapi, Matius 25 ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi membelinya, ini gadis bodoh, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Itu gadis-gadis bodoh yang disuruh beli, nggak akan dapat. Datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Saudara perhatikan apa jawaban Tuan itu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal kamu. Yada, kalau bahasa apa? Bahasa Ibraninya ya. Jadi hubungan yang akrab sebagaimana suami istri. Aku tidak kenal kamu, aku tidak yada sama kamu. Aku tidak ginosko, bahasa Yunaninya, sama dengan yada. Seperti hubungan suami istri. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus sendiri kepada gadis yang bodoh ini. Aku tidak kenal kamu. Lalu pesannya kepada murid-murid Yesus pada saat itu dan juga kepada saudara dan saya sekarang ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita adalah pelajar nubuatan yang setiap hari menyisihkan waktu mempelajari firman Tuhan, ada follow the Bible, ya, ada pelajaran-pelajaran tertentu yang kita sudah khususkan setiap hari. Ini semua mengisi jiwa kita, menguatkan kita. Sekali lagi Roh Nubuat katakan, satu-satunya benteng di mana kita bisa kuat iman kita. Ketika apa? Pikiran kita diisi tiap hari dengan firman Tuhan, Alkitab itu. Dan plus tulisan Roh Nubuat. Satu-satunya, nggak ada yang lain lagi. Itu benteng kita. Jadi kalau kita lalai mempelajari firman Tuhan setiap hari, lemahlah kita. Setan yang masuk. Potensi kita menjadi gadis yang bodoh itu sangat besar. Tapi ketika kita menjadi gadis yang bijaksana, menyisihkan waktu setiap hari, kita belajar firman Tuhan, tulisan Roh Nubuat kita pelajari, lalu kita adakan doa. Biasanya kalau namanya sudah belajar Alkitab, tentu doa itu akan menjadi bagian kita. Dan yang terakhir, penginjilan. Saudara, saya di awal katakan ada beberapa hal yang Yesus maksudkan kepada kita di dalam Matius 24 sebagian dan juga 25 yang berhubungan dengan kerajaan Allah dengan atau kerajaan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam perumpamaan yang berikutnya tentang talenta. Saudara perhatikan tentang talenta. Saudara lihat kalimat terakhir dari Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini orang yang tidak menjalankan talenta dan dihubungkan dengan keselamatan. Dan itu berhubungan dengan pelayanan penginjilan pribadi. Setiap umat yang menjadi pengikut Kristus akan memiliki paling kurang satu talenta atau karunia. Dan itulah yang kita harus gunakan, kembangkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan resikonya ketika kita tidak jalankan seperti seorang hamba yang tidak menjalankan cuma satu talenta ini, yang cuma dikuburkan. Ini akibatnya ayat 30 Matius 25.
akan dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau saudara hubungkan dengan kitab Wahyu, itulah neraka. Saudara punya talenta, karunia tidak dijalankan, hati-hati. Semua berhubungan dengan keselamatan. Orang-orang seperti ini akan ada di satu tempat di mana kebinasaan menjadi bagian mereka bersama malaikat-malaikat jahat, setan dan malaikat-malaikatnya. Neraka itu khusus untuk malaikat-malaikat jahat, bukan untuk manusia. Tetapi disayangkan akan ada banyak manusia yang akan mengikuti setan dan malaikat-malaikatnya masuk dalam neraka itu, kebinasaan itu. Saudara-saudara sekalian, karena kita sudah tahu waktunya, sudah sangat singkat, di mana potensi kedatangan Yesus yang kedua kali ini zaman kita. Ya, saya tidak menghitung, tetapi tidak lebih dari 20 tahun dari sekarang. Bahkan tidak lebih dari 15 tahun dari sekarang. Kalau kita mempelajari nubuatan, ya, dalam tulisan Roh Nubuat sangat-sangat jelas. Saya merasa yakin 100%, 1000%, karena semua adalah ilham dari Tuhan. Apa yang Sister White beritahukan, semua berasal dari surga, dari Roh Kudus, dari Tuhan. Dan saya mengimani. Begitu juga saudara dan saya. Kita imani. Tidak lama lagi, saudara. Tidak lama lagi. Dan penundaan itu tidak akan ada lagi. Tidak ada penundaan lagi. Tidak ada penundaan lagi. Kita tinggal melihat waktunya ke depan. Karena semua unsur-unsur nubuatan yang dinyatakan dalam firman Tuhan digenapi semuanya. Tinggal ketok palu saja. Ini yang kita perhatikan, ya. Kalau saudara mungkin tinggal di Amerika Serikat, saudara akan tahu. Apalagi saudara sebagai pelajar nubuatan, saudara akan lihat di sana. Kalau saudara tidak tinggal di Amerika, coba cek orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, yang rajin melihat nubuatan yang ada, coba cek di sana. Saudara, sekarang ini kepausan sudah siap. Kepausan siap menjalankan misinya. Amerika Serikat sudah siap menjalankan misinya. Illuminati, spiritisme, mereka sudah siap sekarang menjalankan semuanya. Yang tidak siap umat Advent banyak sekali. Sehingga dikatakan tidak satu dari 20 umat-umat Tuhan yang terdaftar dalam buku gereja siap mengakhiri hidup mereka seperti orang-orang biasa saja yang berdosa, yang tidak punya pengharapan, ya, yang tidak sadar bahwa krisis di depan itu dengan cepat menuju kepada finalnya, krisis besar, masa kesukaran besar. Ini kita tidak sadar. Mengapa sampai kutipan ini ada? Dan kutipan-kutipan yang lain mengatakan bahkan akan banyak orang-orang yang ada di dalam gereja, the Seventh-day Adventist, mereka akan murtad, keluar dan digantikan oleh orang-orang luar di dalam. Karena begitu banyak gadis-gadis yang bodoh, gadis bijaksana. Saudara-saudara sekalian, karena waktunya sudah sangat singkat, marilah kita banyak penyerahan. Ambil waktu, saudara, setiap minggu kalau bisa puasa 1 hari, 1 minggu. Berdoa senantiasa. Dan jangan lupa, ketika saudara menginjil, saudara dikatakan dalam pelajaran kita, pendamaian horizontal. Sebenarnya, kita sementara menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali, sekaligus membuat diri kita siap bagi keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Inilah pekabaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita di dalam kehidupan kita yang sudah sangat singkat kita berada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.